kami di hadirat Engkau Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kami. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Engkau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih pada sore hari ini, kalau hamba-Mu berdua sudah mengucap syukur, baik Ibu Rini, baik Saudari Yanti Tuhan, Engkau melihat kesaksian mereka. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, melainkan Engkau pegang tangan mereka sehingga mereka mengalami kesuksesan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah-Mu. Inilah hidup kami persembahkan di hadirat Engkau, karena Engkau begitu baik dan luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami akan diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Mari berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Urapan kuasa Allah terus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Penyikapan segala firman-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga kami semuanya yang datang pada sore hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan pulang membawa berkat damai sukacita itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu berdua Tuhan, yang sudah mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan ini juga menguatkan, meneguhkan Tuhan, untuk senantiasa mereka terus tetap melayani Engkau, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan kami mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Mama. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Eden. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan luar biasa, sehingga dua saudara kita ini, Ibu Rini Veronica dan juga Saudari Yumianti Pili, dapat menyelesaikan studi pendidikan mereka di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pelayanan gelar tidak terlalu penting. Gelar tidak terlalu penting, tapi saudara, bukan berarti tidak membutuhkan gelar, ya. Gelar tidak terlalu penting, karena gelar itu menunjukkan sebenarnya identitas kita, saudaraku. Dan justru mempunyai gelar di dalam pelayanan itu memberikan sebuah beban moral yang cukup besar bagi setiap kita yang menyandang gelar. Beban moralnya adalah dia susarjana. Nah, itu saudara, itu beban moral, ya. Kenapa? Karena waktu kita ketemu orang, saudara, dan kemudian orang lihat kita, hanya ada dua kata yang ada dua kemungkinan yang kita bisa dengar dari kalimat dia susarjana itu. Kalimat yang pertama, orang akan bilang begini, dia sarjana. Oh, itu mantap, saudara. Tapi kalimat yang kedua juga ucapannya sama, tapi nadanya agak sedikit beda. Dia sarjana, nah itu bahaya. Jadi dua ini sama-sama. Jadi cuma bilang dia sarjana. Lalu yang satu lagi bilang dia sarjana. Nah ini saudara, kalimatnya sama, hanya kalau diberi arti beda. Yang satu itu dia sarjana menunjukkan bahwa wah, berarti sesuai dengan dia punya gelar, dan sesuai juga dengan dia punya kehidupan, sesuai juga dengan dia punya pencapaian, sehingga orang bilang dia sarjana. Tapi kalau orang bilang begini, dia sarjana, nah itu bahaya, saudara. Berarti ada ketimpangan atau tidak sejalan. Dengan kata lain, gelarnya tidak sebanding dengan karakternya mungkin, atau pencapaian-pencapaian di dalam gelar yang dia capai. Apa saja itu? Saya suka memberikan ilustrasi ini ketika berkhotbah bagi orang-orang yang lulus sarjana, saudara yang diberkati. Dan beberapa kali di kampus-kampus saya selalu memberikan ilustrasi ini. Ilustrasi ini adalah begini, saudara. Ada seorang mahasiswa lulusan
sarjana bahasa Inggris, bukan main-main. Tapi ini sarjana bahasa Inggris bukan di Kupang. Karena kalau di Kupang sarjana bahasa Inggris terlalu tapoa. Jadi potong son tahu yang mana sarjana bahasa Inggris betulan dan mana sarjana bahasa Inggris tempela. Itu potong son tahu. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, sarjana bahasa Inggris ini datangnya dari pokoknya kampung, ya. Yang dimana itu kampung hanya dia satu-satunya sarjana bahasa Inggris. Waktu dia sampai di itu kampung, dia bapak bilang begini, "Ade, di Kolvano sini nih hanya lusa yang sarjana bahasa Inggris. Jadi bapak nih suka pengen lama. Ya, bapak kepengen apa? Kalau bisa nih lu buka privat bahasa Inggris di ini Kolvano." Saudaraku, minta maaf kalau ada orang Kolvano di sini. Saudara, ini cuma hanya ilustrasi. Maka saudara yang diberkati Tuhan, ini anak bilang, tak usah lah bapak, kau hanya les privat. Jangan, lu penggelar sarjana bahasa Inggris ini supaya dong tahu semua. Tempel di situ besar-besar, les privat Lukas sarjana bahasa Inggris. Saudara yang diberkati Tuhan, karena dia pun bapak mau benarkan dia pun anak bahwa dia pun anak lulus sarjana bahasa Inggris. Saudara yang diberkati, singkat cerita, maka dia pun anak ikut karena waktu tiap hari hanya omong kursus bahasa Inggris. Maka saudara yang diberkati Tuhan, besok dia ikuti bikin spanduk di Kupang lalu pergi tempel les privat Lukas sarjana bahasa Inggris. Saudara, hari pertama orang mulai datang daftar tapoa, tahu sendiri hanya bahasa Inggris satu-satunya, hanya dia sendiri ya saudara. Jadi itu kampung itu di daerah sekitar Kolvano semua datang daftar di situ. Dan saudara, dia bilang, ingat hari Senin kita mulai privat. Saudara, maka hari Senin datanglah anak-anak itu, lalu les privat diberikan. Hari pertama mereka belajar adalah hitung dalam bahasa Inggris. Wah, saudara. Jadi hitung one, semua harus hafal one. Ya, saudara. Besok datang dia tanya, sudah hafal one? Sudah. Coba sebut satu itu apa? Wah, oh semua sudah tahu. Dia bilang kalau begitu ini hari kedua kita belajar tuh. Sampai 10 hari maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 saudara. Lalu di hari yang ke-11 dia ulang lagi dari 1 saudara. Hari ke-12 ulang lagi. Oh sudah 20 hari hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada satu murid bilang begini, "Hai kita tiap hari hanya 1, 2, 3, 11 ini kapan?" Ya, saudara. Akhirnya dia karena penasaran dia datang di luar jam les. Saudara, dia datang dan bilang begini, "Pak Guru, kapan kita masuk ke 11? Hai lu ini terlalu magdadoko. Lu sabar, lu sabar. Nanti kita sampai di 11. Yang penting lu tahu dulu itu wantu. Hai bapak betsu hafal dari 1 sampai 10 ini betsu hafal. Hai coba lu ulang." Jadi suruh dia ulang, dia hafal betul sampai 10. Lalu dia juga pikirin, Pak Guru su pikirin, aduh ini anak su hafal 10, 11 ini karena mana? Nah ini dia tidak tahu 11. Ya sudah, dia pikir aduh ini bahaya nih. Sudah karena lu datang tanya di beta, jadi bet kas bocor sama lu ingat lu jangan kasih tahu yang lain nih. Tapi bet kas bocor sama lu ini bukan 11, bet kas bocor langsung 20. Ya, dia tanya 10 itu berapa? Lalu saudara ini anak bilang 10. Kalau begitu 20 lu tinggal tambah saja 10 2 kali 10 30 lapis 3 kali 10 akoy 40 pokoknya lu tambah. Hai kalau 100 na karmana Pak Guru. Hai kalau 100 na lu tinggal bilang 10 ada 10. Kenapa? Karena ini sarjana lintang bukan. Saudara, ya, ada banyak sarjana yang modelnya kayak begini. Saudara, ilmu tidak selaras dengan gelarnya. Pengetahuan yang dia capai tidak selaras dengan gelarnya. Itu berbahaya sekali. Saudara, makanya ini bangsa ini, kenapa banyak penjahat yang punya gelar? Karena memang dong bergelar, tapi tidak sejalan dengan gelar mereka. Makanya kalau saudara pergi di LP Perfui, di sana yang korupsi itu gelar
saudara yang diberkati. Sampai dia pun nama lebih pendek dari gelar. Ya, saudara. Tapi karakternya tidak sejalan dengan gelarnya. Saudara. Ilmu tidak sejalan dengan gelar. Maka di dalam pelayanan pun penting, saudara. Di dalam melayani Tuhan itu penting. Gelar baik, tetapi betapa pentingnya juga gelar dan karakter hidup kita. Pendidikan yang kita capai itu harus menandakan keserjanaan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita. Karena itu pada sore hari ini tema khotbah saya adalah karakter Kopassus. Ini tema khotbah, saudara. Kopassus itu apa? Komandan pasukan Yesus. Ya toh, saudara. Kopassus, komandan pasukan Yesus. Nah, kita ini semua orang Kristen, saudara, harus menjadi Kopassus, komandan pasukan Yesus, prajurit-prajurit Kristus yang berkarakter seperti Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur karena saudara, banyak orang boleh dipanggil Tuhan menjadi sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen. Bagi saya ini dua ini sama sah, hanya beda tempat. Sarjana pendidikan agama Kristen tempatnya di sekolah, tetapi saudaraku sama fungsinya mengajar agama. Ya, saudara, tidak beda. Lalu kemudian seorang sarjana teologi hanya beda tempat. Ya, tempatnya adalah tempat-tempat kebaktian, ya, atau saudara di mana saja. Nah, karena itu saudara, ini betapa penting sekali dua gelar yang Tuhan percayakan ini secara khusus bagi kedua saudara kita yang hadir pada malam hari ini, saudara Ibu Rini dan juga saudara Yanti. Ingatlah baik-baik betapa pentingnya karakter Kristus itu harus menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya, supaya gelar itu sejalan nanti dengan seluruh karakter hidup kita. Saudara, seorang yang bernama John Maxwell, seorang pemimpin, ya, tokoh kepemimpinan yang luar biasa. Dia mengatakan begini, saya mau kutip kalimatnya. Karisma membuat seorang naik ke atas, tetapi karakter membuat kita tetap ada di atas. Saya ulang ya, saudara. Karisma itu buat kita naik ke atas, tetapi yang bikin kita bertahan di atas itu bukan karisma, tetapi karakter. Amin. Wah, ini benar sekali saudara yang diberkati Tuhan. Saudara bisa lihat berapa banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hancur karena karismanya baik tapi karakternya parah. Saudara, ya. Karismanya bagus tapi karakternya tidak bagus. Saudara, banyak itu di dalam Alkitab. Salah satunya Salomo, karakter parah. Ya, saudara. Dia punya karisma luar biasa, tapi karismanya dia bikin salah. Kenapa saya katakan salah? Saudara, waktu dia ada pada tingkat posisi yang luar biasa, kita temukan di sana bagaimana akhirnya dia jatuh, saudara. Karena dia punya perempuan yang terlalu banyak, kurang lebih 1000 orang wanita, baik gundik maupun selirnya. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang lain yang bernama Simpson itu punya karisma yang luar biasa. Ya, saudara, karismanya luar biasa, tapi karakternya parah. Karena karakter parah, jatuh di tangan Delila. Saudara, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab. Karena itu saudara, ingatlah baik-baik betapa karakter itu menjadi penting. Karakter itu harus sejalan dengan perjalanan kekristenan kita, sejalan dengan pelayanan kita, sejalan dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Itu mesti sejalan. Ya, karakter, karisma, saudara, itu tidak boleh salah satu lebih tinggi. Sebab kalau tidak, maka orang akan terperdaya. Waktu dia di atas, justru dia akan jatuh. Karena itu pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang karakter yang akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Dan saya mau angkat dari kisah tentang Daud bersama dengan timnya. Ayat yang akan kita perhatikan adalah di dalam kitab 2 Samuel pasal 23
ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 12. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh buka Alkitab kita dan kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Saya ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud: Izebal, orang Hokmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9, silakan Bapak Ibu Saudara. Dan sudah tidak ada seorang duduk, anak seorang Hokmoni, ia termasuk 3 pahlawan namanya. Ia ada bersama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia orang Filistin berkumpul di sana ada sebidang makanan dan tentara telah melarikan diri daripada orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, ada 3 tokoh pahlawan yang berperan di dalam pelayanan atau di dalam kepemimpinan daripada seorang yang bernama Daud. Tokoh 3 itu diantara yang tadi kita sudah baca: Izebal, Eleazar, dan Sama. Ini adalah 3 tokoh yang berperan di dalam kepemimpinan dari Raja Daud, sehingga Raja Daud bisa mengalahkan Filistin, bisa memperluas daerah kepemimpinannya. Itu karena ada 3 orang ini yang turut ambil andil di dalam kepemimpinan daripada seorang yang bernama Daud. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa 3 orang ini begitu berperan membawa kemenangan lepas kemenangan, sampai Alkitab memberikan catatan buat kita bahwa kemenangan yang diperoleh adalah kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa menemukan ada karakter yang bekerja dalam 3 pribadi orang ini yang sejalan dengan Raja Daud, sehingga membuat mereka bisa melihat kemenangan lepas kemenangan. Karakter inilah yang saya mau bagikan buat kita sekalian. Saudara yang diberkati, kenapa? Karena kita semua yang ada di dalam sebuah pelayanan atau ada dalam gelanggang pertandingan iman Kristen, kita sebagai sebuah tim kerja. Ya, saudara, Ibu Rini tidak berdiri sendiri, Ibu Yanti tidak berdiri, Nona Yanti tidak berdiri sendiri, dan saudara dan saya, kita semua ini tidak berdiri sendiri. Sadar atau tidak sadar, kita semua ini ada bekerja di dalam sebuah tim yang ingin meraih kemenangan lepas kemenangan. Apalagi sebagai seorang sarjana pendidikan agama Kristen dan sebagai sarjana teologi, yang dimana gelar itu telah menggiring Anda sedikit lebih masuk ke dalam dibandingkan dengan para kaum awam. Saudara yang diberkati Tuhan, maka ini menjadi penting. Saudara, saya menemukan, tadi saya bicara di dalam dunia umum sekuler, tapi di dalam gereja pun demikian. Saudara, gereja itu kadang-kadang tidak bisa maju bukan karena ada jemaat awam yang tidak mendukung, tapi justru ada sekelompok orang yang sudah belajar, apalagi belajar teologi. Saudara, itu yang justru jadi batu sandungan, jadi penendang. Nah, ini yang kita mesti waspada. Makanya saya mesti bicara hal ini, saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita boleh mengerti bahwa ini ternyata beta ini tugas tambah berat. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang sudah dibawa masuk ke dalam koridor tim pelayanan ini, wah, ini kita diberi beban yang luar biasa untuk menuju kepada sebuah kemenangan besar yang Tuhan mau kita sama-sama capai. Saudara yang diberkati Tuhan, saya tim pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, tapi juga tim pelayanan sebagai seorang gembala sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah. Sebagai tim pelayanan, maka saudara, di mana saja
Ya, waktu beritakan Injil, pasti saya selalu ajak orang untuk bergabung dengan Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Makanya saya ke Yanti Kampung itu 3 kali, saudara. 3 kali, salah satunya saya pergi untuk mission trip dan 2 kali saya KKR di sana. Saudara, pasti saya selalu bicara, mengajak orang setelah khotbah cerita-cerita, ujung-ujungnya STI, saudara. Ujung-ujungnya STI, dan hampir setiap angkatan pasti ada orang-orang yang masuk karena saudara saya membawa mereka untuk mengenal STI. Saudara, ini diberkati Tuhan. Kenapa? Karena satu, saya tahu bahwa saya tidak bisa kerja sendiri. Saya butuh tim. Ya. Entah tim itu nanti bekerjanya di ladang mana, saudara, itu no problem. Yang pasti mereka sudah masuk ke dalam kelompok tim kerjanya Allah. Mereka sudah masuk di dalam sebuah kelompok di mana kami sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan. Filistin ini adalah gambaran daripada pekerjaan kuasa gelap, kuasa setan yang ada di bawah kolong langit ini, yang mana kita harus kalahkan, yang mana kita harus saudara runtuhkan. Seperti yang Efesus pasal 6 katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Entah saudara di gereja karismatik, entah saudara di gereja Protestan, entah saudara di gereja Baptis, saudara yang diberkati, yang pasti bukan di gereja sesat saja. Ya, kita semua adalah tim kerja yang sedang mencapai kemenangan yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Karena itu karakter Kristus, karakter Allah itu harus menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dimanapun saudara melayani, kalau tanpa karakter Kristus tidak akan pernah bisa. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, susah. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya live seperti ini, saudara. Selesai saya live, lalu kemudian ada yang inbox saya. Dia bilang begini, "Woi pendeta Eben, lu jangan terlalu makan puji di YouTube dan di Facebook. Lu dan Mel Atok tuh sama, saudara." Wih, dia beta begitu. Bebalas dia. Dia bilang, "Kenapa kakak?" Ya, saudara betanya di bawah, "Kenapa kakak?" Dia jawab beta lagi. Dia bilang, "Bosong pandetanya berani lewat media sosial." Saudara, lalu beta bilang dia, "Kakak sudah tahu bahwa betanya berani di media sosial? Atau kakak suka kenal beta dengan baik?" Saudara. Dia bilang, "Beta son pusing. Ya, beta ini hanya cari pendeta yang lagi menghamili adik saya." Hui, saya kaget. "Kau cari pendeta yang menghamili adikmu, kenapa kau jengkel saya yang khotbah?" Saudara, ya, gara-gara ada pendeta yang hamili depo adik, larinya semua pendeta salah habis. Saudara yang diberkati itu. Kenapa? Karena memang ada banyak orang yang sekali lagi melihat kependetaan itu, melihat gelar yang Anda sandang itu menjadi penting. Kalau karakter sama, ancur kita. Satu pun kelakuan, semua kena kan? Saudara, padahal yang hamili depo adi itu bukan depo adi juga. Mungkin juga bukan satu suku dan beta, tapi karena gara-gara dia juga pendeta, tahu dia pendeta di organisasi mana, itu juga sontak. Ya. Tapi gara-gara dia nama pendeta, botong semua kena habis. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ingatlah baik-baik. Karena itu saya tadi ulang itu kalimat awal. Saudara, waktu Anda menyandang gelar itu sarjana, pengaruh bahasa. Nanti orang bisa cap, semua orang jadi sama gara-gara kita. Satu pun kelakuan, semua orang kena. Makanya saya ulang, ini kita tim. Makanya karakter itu tidak boleh, saudara, tidak menjadi bagian hidup kekristenan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, karakter harus menjadi bagian hidup kekristenan kita. Dimanapun saudara sedang melayani Tuhan, karakter menjadi penting. Seperti tim daripada Raja Daud ini. Nah, apa saja karakter yang kita bisa temukan dari 3 orang ini? Yang pertama, saya mau membahas secara ekspositori dari ayat per ayat dari kitab 2 Samuel pasal 23 ini. Sesuai dengan STI punya slogan, khotbahnya ekspositori. Ya. 2 Samuel 23 ayat 8. "Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isbaal orang Hakmoni,
kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Waktu saya baca ini saya bilang, wih, ini satu ini ternyata lebih dari Bruce Lee, lebih dari, saudaraku, apa itu, Komando, Jet Li, dan lain sebagainya yang kita lihat di TV-TV. Karena dia bunuh satu kali pertempuran tuh 800 orang. Saya mulai, saudaraku, mencari tahu cara bunuhnya karena mana. Kok bisa dalam satu kali mengayunkan tombak, dikatakan melawan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wih, itu tidak gampang, saudara. Lalu saya menemukan ada tafsiran yang bagi saya ini perlu dipertimbangkan, dan saya rasa ini tafsiran baik, saudara. Saya pakai ini tafsiran. Tafsiran itu mengatakan begini, Isa Baal itu, saudaraku, dia menggunakan sebuah trik. Triknya adalah, saudara, dia mengirim surat kepada orang-orang Filistin. Ini tidak tertulis dalam Alkitab. Lalu kemudian, saudaraku, dia tunggu di satu tempat yang mana di tempat itu jalan begitu sempit karena diapit oleh dua gunung, saudara. Diapit oleh dua tebing yang begitu sempit sehingga orang-orang Filistin itu tidak bisa masuk berombongan, atau tidak bisa masuk 100 orang saat kali, 800 orang saat kali, tidak bisa. Mesti satu-satu karena lorong yang sempit. Karena itu Isa Baal, dia tunggu di sana, saudara. Dia tunggu di sana. Jadi begitu satu lewat, dia horo. Satu lewat, dia satu lewat. Jadi saudaraku, dong 800 itu satu-satu masuk, tidak ada yang lewat. Karena satu-satu masuk, dia selesaikan. Satu-satu masuk, dia selesaikan. Semuanya 800 orang mati dalam satu pertempuran. Saudara yang diberkati Tuhan, ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang namanya prajurit Kristus, seorang yang, saudaraku, yang saya tadi pakai kata Kopassus, ya, memiliki karakter yang satu ini, karakter yang betul-betul brilian, karakter yang, saudaraku, cerdas, ulet, ya, bukan hanya saja berani, tetapi benar-benar pandai di dalam melihat sebuah strategi untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan lawan-lawan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini terkadang kita tidak dapat di dunia sekolah teologi, ya. Karakter seperti ini nih, saudara yang diberkati Tuhan, susah ditemukan. Karena itu pada kesempatan hari ini ada begitu banyak orang yang gampang sekali menyerah di tengah keadaan. Saudara, kenapa? Karena dia sebenarnya tidak cerdas, tidak pandai, tidak benar-benar tahu bagaimana bisa menghadapi sebuah situasi. Situasi yang kita alami hari-hari ini bukan main-main, saudara. Situasi yang kita alami hari-hari ini semakin genting. Menjadi hamba Tuhan di akhir zaman ini bukanlah gampang. Menjadi hamba Tuhan di era sekarang ini lebih sulit dibandingkan, minta maaf, di zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu memang susah. Susahnya apa? Susah transportasi, ya saudara. Susah ketemu orang, juga susah karena orang masih jarang-jarang, saudara. Sekarang transportasi lancar, ya, orang tambah banyak, saudara. Tapi persoalannya adalah kita bukan lagi sedang melawan orang-orang, melawan sebuah tradisi kuno yang berkembang, tapi kita sedang melawan modernisasi yang semakin hari semakin meningkat. Saudara yang diberkati, semakin ngeri. Karena itu butuh kecerdikan. Alkitab berkata, tuluslah seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak menjadi hamba Tuhan yang cerdik, kita tidak menjadi hamba Tuhan yang cerdas, hamba Tuhan yang betul-betul bisa membaca keadaan, kita terpukul kalah. Kita justru yang tidak akan bisa untuk melihat kemenangan. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu malam hari ini, karakter ini saya mau titipkan buat kedua hamba Tuhan yang hari ini
sedang mengucap syukur. Ibu Rini dan juga Saudari Yanti, kecerdasan itu tidak hanya di bangku kuliah, tapi lebih kepada ada di lapangan. Kita semua juga sama, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kita harus cerdas membaca situasi, karena dibutuhkan strategi yang matang untuk bisa mengalahkan tipu daya setan. Strategi yang kuat untuk kita bisa mengalahkan setiap siasat-siasat iblis. Strategi yang kuat, saudara. Tanpa strategi itu, kita tidak mungkin bisa menang. Saudara yang diberkati, sekarang ajak orang baca Alkitab itu susah. Ajak orang doa, susah minta ampun. Ajak orang rajin gereja, susah. Saudara, susah. Karena itu saudara yang diberkati, kalau kita jadi Kristen yang hanya begitu-begitu saja, maka kita pasti akan terjebak dengan keadaan yang ada. Karena itu hari ini sekali lagi mulai buka pikiran kita. Wih, ini musuh tambah banyak ini. Cara kemana supaya bisa ke skala ini musuh-musuh. Wah, cerdas, cerdik, itu kita harus miliki dalam hidup kekristenan. Nah saudara, kecerdasan dan kecerdikan di dalam Tuhan itu tidak pernah bisa lepas dari takut akan Allah. Alkitab berkata, permulaan pengetahuan itu ialah takut akan Allah. Sekolah Teologi Injil Indonesia hanya bisa mendidik orang 4 tahun. Tetapi untuk pengetahuan yang selanjutnya, Anda belajar sendiri dengan Tuhan Allah. Dan itu tidak bisa hilang dalam hidup kita. Kata takut akan Tuhan itu identik, saudaraku, dengan sebuah sikap kita di hadapan Allah. Karena takut di hadapan Tuhan itu bukan berarti secara hurufiah, tetapi kata takut di sana lebih menunjuk kepada penghormatan ketika ketemu dengan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Artinya lebih singkat, kata takut akan Tuhan itu bicara tentang pertemuan Anda dengan Tuhan. Takut akan Allah itu bicara tentang bagaimana Anda sering ketemu Tuhan, memberi hormat kepada Allah. Itulah kunci kecerdasan, strategi, pengetahuan yang tak dapat terbantahkan oleh apapun. Amin. Amin. Makanya banyak orang Kristen hilang strategi. Kenapa? Bukan karena dia tidak cerdas dalam hal sekuler, terlalu cerdas, tapi dia tidak takut akan Allah. Buat dia bodoh secara rohani. Saudara yang diberkati Tuhan, karena pengetahuan kecerdasan yang satu ini tidak bisa didapat dalam dunia sekuler, termasuk dalam dunia pendidikan teologi, tidak akan pernah bisa dapat. Makanya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ingatlah, kedekatanmu dengan Tuhan itu menentukan sekali. Doa itu menentukan sekali. Saudara, karena itu semua mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia yang praktek di gereja saya, hampir rata-rata, saudaraku, lari kabur banyak. Karena jam 3 harus bangun. Kalau sore air mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara, ya, kadang-kadang waktu berdoa tuh dong antara penyembahan dan ketiduran. Ya sudah, karena haleluya, haleluya. Doanya tepat di terakhir, haleluya. Kita dari awal haleluya, doa hanya terakhir. Karena pemulut semangat memang. Satu kali selesai dia bilang, besok kalau masih ada yang hadar belakang, besok siap jagong ketembak. Lu siap, beta lempar pini, lu pun gigi rubusan. Saudara yang diberkati itu, ya, karena bagaimana lu mau lawan setan kalau strategimu tidak ada? Strategi itu kapan Anda dapat? Bukan di sekolah teologi. Waktu di sekolah teologi Anda hanya belajar ilmu teologi saja, eksposisi kitab-kitab, ya, apalagi hermeneutik, homiletik, ya, sudah itu yang kita belajar. Tapi waktu Anda di hadirat Tuhan ini, Anda belajar banyak sesuatu yang Anda tidak bisa dapat dimanapun. Makanya saya ulang lagi, saudara yang diberkati Tuhan, ini kedua hamba Tuhan dan kita semua yang hadir, ingat,
Kita tidak bisa temukan. Makanya tadi saya omong itu kenapa di Bui sana tuh banyak orang yang namanya lebih pendek dari penggelar. Padahal ini orang pintar semua. Kalau nama panjang lalu gelar pendek itu kan kita masih pertimbangkan. Tapi ini nama pendek gelar panjang. Lalu kok bisa di Bui? Itu karena dia tidak punya kecerdasan rohani. Makanya saudaraku, dia lihat orang Pubini, dia pikir dia pembini. Dia lihat uang, dia pikir itu dia pemberkat. Padahal doi korupsi, maka buang semua. Karena rohaninya bodoh. Saudara. Tapi orang kalau dekat Tuhan, Tuhan kasih pengetahuan. Lihat doi, Tuhan bicara dalam hati. Woi, ingat, Tuhan punya firman berkata, nikmati berkat yang ada, jangan menginginkan berkat orang lain. Ya toh, saudara, karena ini duduk dekat Tuhan. Nah, kalau soalnya dekat Tuhan, strategi setan dia mulai serang pikiran kita kan. Setan tuh kerja dari pikiran Anda. Anda mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia serang pikiran Anda. Ya saudara, Anda mau berkorban sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia serang pikiran Anda. Akhirnya kita tidak bisa. Makanya kita, saudaraku, butuh strategi. Efesus 6 mengatakan di ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam apa? Tuhan. Jadi kalau saudara di luar Tuhan, saudara tidak kuat. Di dalam Tuhan baru Anda cerdas. Di dalam Tuhan baru pikiran dibukakan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa saya menafsirkan ayat ini bicara tentang strategi? Dan strategi ini bukan didapat dari luar, tapi dapat dari Tuhan. Karena pernyataan dari ayat yang kita baca tadi jelas. Di ayat yang ke-10, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan. Tuhan berikan. Jadi saudara, bukan karena itu nama siapa lagi tadi dia nama kesusah mau mati, isi Baal. Jarang orang kasih nama dia nama isi anak isi Baal. Ya. Isi dompet ada. Saudara, isi Baal. Bukan karena kekuatan isi Baal, bukan karena isi Baal hebat berpikir sonde. Makanya mungkin tafsiran yang tadi itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Saudara, supaya kita lihat, oh, ternyata memang Tuhan mono-mono. Hanya Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Kok karena bisa muncul pikiran lari pi gunung yang dua sempit supaya 800 itu masuk ke satu-satu. Ini Tuhan semua. Kalau bukan Tuhan, sana mungkin nah itu strategi muncul. Saudara yang diberkati itu. Makanya hari ini saya pesankan buat kita semua yang ada. Karakter seperti ini betapa penting. Karakter apa itu? Saya ulang, cerdas di dalam Tuhan. Ini saya mau simpulkan, cerdas di dalam Tuhan. Ingat, kalimat ini penting, cerdas di dalam Tuhan. Ini saya tekankan, bukan cerdas pengetahuan, cerdas di dalam Tuhan. Saya suka sindir di kelas waktu mengajar. Saya bilang STH itu ada beberapa gelar yang saya plesetkan. Gelar yang pertama STH itu adalah sekolah tidak habis. STH, sekolah tidak habis. Ya saudara, itu maksud saya begini, dia sudah habis STH, tapi tanya dia kejadian dia buka setengah mati. Saudara, ini berarti tidak habis ini sebenarnya, hanya paksa lulus. Ya, yang kedua STH yang kedua itu adalah sangat tinggi hati. Dulu dia belum sarjana itu semua orang dia togor, ya. Setelah dia sarjana, sombongnya minta ampun, saudara. Setelah dia pakai sarjana teologi, sombongnya minta ampun. Lihat orang semuanya bodoh, habis dia yang paling pintar, saudara yang diberkati. Dalam hal ini adalah tinggi hati. Ini bahaya. Baru saya bilang yang ketiga, sarjana teologi, sungguh-sungguh. Sarjana teologi ini, saudara. Saya tanya mereka, kamu di antara tiga ini pilih yang mana? Dan Bapak, STH yang terakhir sarjana teologi yang sungguh-sungguh. Oke, tidak jadi soal. Itu pilihan lu. Tetapi ingat, di dunia nyata orang akan lihat kita sarjana yang mana. Kalau saudara hanya jadi sarjana yang tidak habis sekolah, saudara yang diberkati. Berarti
Ya, Anda cuma belajar waktu di sekolah saja. Selesai sekolah, Alkitab Anda buang, catatan lepas, buang semua. Saya sampai hari ini selalu, saudaraku, kasih tunjuk di anak-anak di kelas, bahwa saya punya catatan dari sekolah Alkitab. Bukan sekolah teologi, dari sekolah Alkitab. Masih ada sampai hari ini. Saudara, saya satu angkatan dengan Ibu Santi di mana? Tadi yang pimpin pujian. Saudara, ya itu di BJ, kami sama-sama sekolah Alkitab di sana. Baru saya datang lanjut lagi STI. Ya sudah. Jadi saya sekolah 2 kali. Sejak di sana sekolah Alkitab, datang sampai sini 4 tahun lagi. Saudara, hampir lewat 4 tahun. 5 tahun lah, saudara. Karena waktu itu STI belum jelas. Ya saudara. Ya. Tapi sekali lagi, sekolah tidak boleh habis. Belajar tidak boleh habis. Apalagi belajar di dalam Tuhan. Tidak ada habis-habisnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti akan meninggikan engkau. Amin. Amin. Ya, jadi saudara, ini hal pertama yang kita harus miliki, karakter ini, ya, karakter Kristus yang ini, dekat dan cerdas di hadapan Allah. Ya saudara, di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Allah. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Waduh, perhatikan kalimat itu. Jadi Eliezer anak Dodo itu dikatakan dia adalah 3 pahlawan. Termasuk di sana adalah Esibaal, Eliezer dan Sama. Dan 3 ini masih ada di situ bersama dengan Daud. Yang lain mundur semua. Saudara, lalu ayat yang ke-10. Tetapi ia bangkit. Siapakah dia? Eleazar itu. Dia bangkit lalu membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Dia sendiri yang fado kiri kanan, semua sulari habis. Saudara, tapi Eleazar adalah seorang yang tidak mundur. Saudara, sekalipun yang lain mundur, tapi dia tidak mundur. Amin. Saudara, karakter ini susah. Ada banyak orang Kristen suka-suka ikut-ikutan orang. Ya. Kalau satu rajin, dia rajin. 2 rajin, dia rajin. Kalau 1-2 malas, dia juga malas. Wah, itu berat itu. Saudara, karakter model kayak begini ini berat. Kristen itu harus punya identitas yang jelas. Saudara, sekalipun mundur yang lain, aku tidak mundur. Saudara, contoh masih banyak yang lain dalam Alkitab. Saudara, 12 orang disuruh mengintai, 10 pulang berita miring semua, tapi 2 tidak. Berita iman, berita positif. Saudara, ya, 10-nya negatif semua. Ini mayoritas. Sama seperti ini, mayoritas mundur, tapi ini satu, dia tetap, Eliezer, dia tetap ada. Saudara, dia tidak akan mundur. Saudara yang diberkati Tuhan, tantangan di zaman ini adalah kemunduran orang-orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen yang mundur hari-hari ini, saudara, yang tidak setia lagi melayani Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ingat baik-baik, karakter seperti ini tidak boleh dicontohi. Orang Kristen harus memiliki karakter yang seperti Eleazar. Karakter yang pantang menyerah, pantang mundur, sekali maju, maju tak gentar. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mau masalah apapun, beta su ambil keputusan iko Yesus. Mau tantangan apapun, beta su ambil keputusan melayani Tuhan. Sekali melayani Tuhan, sampai mati aku tetap melayani Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Kau ulang ini, karena apalagi kita sarjana, saudara. Waduh, itu dia tantangan tuh tambah banyak. Tadi Ibu Rini cerita sebagian kuliah sah, rasa-rasa semua mundur, saudara. Nanti ini susah selesai kuliah, tapi bukan tambah ringan. Kalau waktu kita kuliah sah, tantangan mulai datang, apalagi susah selesai kuliah, ini dia pun datang nih angin ribut.
Ya toh? Setan tuh kan sudah tahu. Dulu tuh lu masih tahu 1-2 ayat. Ya, sekarang ini kan sudah tahu banyak ayat. Tunggu, kau coba lu dulu. Ya toh, saudara. Ya, dia tambahkan lagi, saudara. Karena dia tahu kekuatan yang ada pada kita ini mulai bagus. Maka kita akan menghadapi badai taufan yang tambah ngeri. Nah, ini tantangan buat kekristenan. Ini tantangan buat kita semua yang melayani itu. Makanya orang semakin diberkati, ingat, waspada. Ada begitu banyak orang waktu belum diberkati setianya minta ampun. Waktu dulu masih jalan kaki, dong bersaksi, kotong jalan kaki dari sini sampai di wali kota, mah kotong rajin. Sekarang ini Grab ada, ojek ada, motor di rumah ada 5. Kita tanya, kenapa tidak gereja? Hai, tertahu lah. Ya, alasan apa? Kok kendaraan semua ada? Saudara, dulu itu angin ribut, mau orang jalan kaki ini ngeri. Sampai semakin orang diberkati itu tantangannya tuh tambah berat. Saudara, semakin kita di dalam Tuhan tantangannya tambah berat. Jadi jangan mimpi ikut Tuhan tuh tambah ringan. Itu Anda mimpi tuh. Ikut Tuhan tuh pikul salib tambah berat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, soalnya ringan memang. Saudara, makanya beta pernah cerita, saudara. Saat ibu tuh telepon beta gara-gara dia susah bisa hadapi ini hidup. Ya. Gara-gara saudaraku yang diberkati dia pun suami selingkuh sekian tahun lama. Nah beta ini sekali pernah khotbah di Perumna sana jauh. Saudara, khotbah itu hari kan omong. Ada banyak orang nih pibolok tuh bukan cari Tuhan, tapi dong cari dukun, paranormal, orang pintar. Katanya bisa tutup jalan, buka jalan, pele jalan, hadang jalan. Ya. Jadi orang pintar dong banyak di sana. Pintar dalam hal ini ilmu gelap. Nah mam Tuhan ini dia rekam yang beta khotbah. Saudara. Jadi dia telepon beta. Ini salam Pak Pendeta. Salam Mama. Ya Pak Pendeta mungkin sudah kenal beta. Iya betul beta sudah kenal. Ya. Soalnya nomor baru nih lah. Iya betul Bapak. Tapi beta cuma minta Bapak pun nomor di dari orang. Oh iya baik. Karena mana Mama? Bapak beta nih ingat Bapak penghotbah. Amin, puji Tuhan. Dia pikir dia penghotbah ini khotbah firman Allah ini yang dia ingat. Kan beta juga rasa bersyukur orang ingat firman. Sudah. Tapi saudara ternyata bukan yang beta omong ayat. Dia dengar yang beta cerita tentang orang pidi, orang pintar. Jadi dia bilang, Bapak beta ini masalah sudah 2 tahun lagi ini lari dan Manado 1 nih. Nah, saudara. Saya bilang, kenapa? Iya Bapak mau beta ingat Bapak penghotbah tuh. Bapak bilang di Bolok kan ada orang pintar. Jadi beta semua di Bolok nih kok Bapak antar dia. Itu rasa-rasa beta mau lempar nih HP. Ada anak Tuhan ikut Tuhan sekian lama nih, baru bisa minta saudaraku pendeta antar pidukun. Kenapa ini? Karena sekali lagi dia mundur di tengah jalan. Dia pikir ikut Tuhan ini mangkali masalah beres. Ikut Tuhan mangkali ada semua mujizat. Anda jangan pikir begitu, saudara. Ini Kristen yang namanya Kristen teologi kemakmuran. Minta maaf ya, kalau beta khotbah syukur agak lama. Karena ada orang biasa bilang, ini nanti datang ibadah syukur di rumah, dia tepa pas makan. Makanya ibadah syukur itu beta selalu ingatkan, ibadah syukur itu bukan makan. Kalau mau makan, makan di rumah. Ini ibadah. Makan rohani yang penting. Saudara. Makanya beta pernah ibadah syukur khotbah pendek, pasti panjang. Karena habis makan, nah di gereja kau tahu saya makan, saya khotbah panjang nah. Apalagi ini makan ada kosan. Tuh masih bilang, saudara. Jadi Anda jangan takut, jam pulang sebelum makan, ya jasmani. Saudara rohani miskinnya. Jadi saudara yang diberkati ini penting sekali. Jangan sampai kita mundur di tengah jalan. Karakter rohani ini penting sekali, saudara. Karena kita pun tantangan ini tambah banyak. Angin ribut, saudara. Melayani Tuhan di mana, saudara? Ya. Saudara yang diberkati, tantangan tambah ngeri, tambah banyak. Saya punya dosen datang dan bilang begini sama saya, saudara. Dia bilang begini, Bapak dongnya sebenarnya harus berdiri kesaksian. Saya bilang, Bapak bermaksud? Iya, karena ini dokter dong, saudara. Lalu dia bilang begitu sama saya juga kaget. Dia bilang, iya Bapak, karena kami ini hanya berdiri di kelas, kami tidak tahu lapangan.
Bapak dong ini kan yang di lapangan ketemu jamaat pun karakter sekian banyak, ya ketemu masalah di lapangan yang begitu banyak di pelayanan KKR, KPI di desa-desa. Bapak dong yang hadapi. Jadi beta minta satu kali Bapak harus berdiri di muka kelas bersaksi di ini calon-calon hamba-hamba Tuhan, supaya dong bisa dengar bahwa melayani Tuhan itu bukan barang gampang. Melayani Tuhan itu susah. Melayani Tuhan itu sulit. Tadi malam KKR di Bolok saya bilang, saudara, saya pernah tidak mandi 3 hari di Mamboro. Itu Sumba Tengah. Saudara, tidak mandi 3 hari. Kenapa? Air tidak ada, nah. Dompi buang botong ini di hutan gelap sana. Ya, saudara, lampu tidak ada. Ya, saudara, WC tidak ada. Tidak ada WC. Saudara. Nah, itu baru hutan ini ngeri, saudara. Hanya duri-duri saya begini. Jadi kita minta maaf kalau sakit perut naik di pohon ini kusambi. Sungguh Bapak Billy kata karena dia Sumba dia tahu. Nah di pohon kusambi, lu berani di bawah kena tikam. Nah di pohon kusambi, saudara, ada sana gampang. Ya. Tapi beta ini memang suka pengijilan, ya saudara. Beta suka, memang beta gambala, tapi beta ini suka lalang buana kiri kanan, ya saudara. Jadi satu kali pilih Sumba, di Sumba tuh aneh-aneh. Satu kali Sumba Barat, dai saya sono-sono di Putampa, saudara. Wih saya rencana mau pi dapur. Wih saya masuk di dapur, saudara. Rencana mau pi WC, tapi saya lewat WC itu kan lewat dapur. Saya lewat begini tuh dong ada mangan ale kelapa. Saudara tahu waktu dong mangan ale kelapa? Ini sungguh mati, bukan cerita tipu-tipu, saudara. Dong mau bikin opor ayam ini, dosa pakai parut, kunyah-kunyah warna rata roti. Nah ini opor yang sebentar waktu mau makan ini. Saudara diberkati Tuhan. Saya jadi jalan, saya masih lihat dulu sudah. Waktu saudaraku itu sudah disediakan, aku hanya membayangkan sirip pinang dan sebagainya. Dong bilang, bapak dong taruh kunyit teh, kunyit makan kunyit. Itu bukan kunyit itu, saudara. Itu sudah campur segala macam vitamin dari mulut. Tapi kalau tidak makan, orang pasti tersinggung, saudara. Mau tidak mau makan. Tapi saya tidak cerita mereka makan habis kenyang-kenyang dong tambah enak ini om, tambah. Saudara yang diberkati itu, saya tidak tambah, saya cukup sekedar saja. Makan akan lama sedikit, makan sambil merenungkan Tuhan. Beri kekuatan untuk aku mengelaknya. Ya, saudara yang diberkati. Ya, selesai baru beta cerita, tadi bosan tahu. Beta pas lewat tuh ada masak, dia mulai cerita. Dia bilang bapak yang masak. Beta omong ini bukan main gila, beta omong terus terang. Di sini paru tidak ada. Mau muntah sudah. Tapi sebentar kalau ada opor ayam steril. Sudah. Ya. Melayani Tuhan tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Ini saya beromong sedikit-sedikit dan belum tantangan yang lain yang Anda ketemu, ya. Saudara, belum yang lain, yang usir pakai parang, yang hadang di tengah jalan, segala macam ini Bapak akan hadapi demi Kristus Tuhan. Tapi ingat baik, sekali su ikut Tuhan tidak ada kata mundur. Sekali su melayani Tuhan maju terus. Batu, kayu, angin, badai tidak ada mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini karakter kita. Itulah karakter Eliasa, saudara. Itu yang harus kita miliki. Jadi jangan gampang jadi pecundang di dalam pelayanan, saudara. Jangan gampang cengeng dikit-dikit suruh mengeluh. Aduh, Kristen model kayak begini ini sore pantas, saudara. Makanya hamba Tuhan tuh mesti dikeras. Mana bisa main noe-noe, ya saudara. Nanti dong sana betah di pelayanan berat, saudara. Ya, karena dong pikir, oh ikut harus pakai dasi, semua orang hormat, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, itu betul.
tapi lu belum lihat yang lain. Jadi jangan hanya lihat yang itu. Kalau lihat itu, saya tahu kesemangat mau melayani Tuhan. Waktu saya mau sekolah Alkitab, saudaraku, saya lagi kuliah enak-enak ini. Ya, tapi Tuhan panggil tuh. Jadi saya berhenti. Gembala saya di Malang itu bilang jelas sama saya. Ya, Kakak Yusak ini kenal saya penggembala. Kebetulan nama sama, Yusak Chong juga. Ya, nama sama, saudara. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, dia bilang, lu mau melayani Tuhan ini, lu mau melayani Tuhan ini ngapain? Ya. Lihat, karena aku naik mobil ya, naik, punya mobil, punya rumah bagus, punya jemaat banyak, dihormati, atau apa kamu mau melayani Tuhan? Saudara, dia bilang, lebih lu kuliah bye-bye ini. Ya, orang tua suruh banyak, lebih lu kuliah bye-bye, jangan pilih lain. Saudara, tapi beta memang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Beta bilang, Om, apa adanya. Beta soalnya melayani Tuhan karena yang lain-lain. Mutlak, murni, karena panggilan Tuhan. Ya saudara, karena panggilan Tuhan. Mati hidup, beta semua melayani Tuhan. Beta soalnya balai Tuhan. Beta soalnya balai. Dia beta omong di bab Tuhan, dia bilang, kalau begitu lu puasa dulu 3 hari. Ya saudara, wih, bab Tuhan tidak yakin lagi saya. Omong terus terang di bab Tuhan bilang, puasa 3 hari lagi. Ya saudara, ya saya ikutlah gembala yang omong. Ya puasa 3 hari. 3 hari kemudian saya datang lagi. Ya sudah, saya bilang, Bapak, sudah saya puasa, Om, saya sudah puasa 3 hari. Ya. Betul kamu melayani Tuhan? Iya, kalau begitu kamu TC dulu. Ya, kalau di gereja Pantai Costa itu harus TC, training dulu, sudah. Tidak bisa langsung ke sekolah-sekolah teologi, tidak bisa. TC itu apa? Bukan khotbah. Pel gereja, saudara. Cuci WC, cuci gembala pakaian dong. Ah, itu TC ini pun nama. Ya, saudara. Karakter diuji, karakter dibentuk, saudara. Jadi pamokol dong lari hilang, fuik semua. Baru datang lagi, Om, sudah 7 bulan ini saya TC, Om. Apa saya sudah bisa masuk angkatan ini? Tanya dia. Nah, tunggu ya, kita doa dulu ya. Ya, kalau Tuhan bilang kamu masuk ya, kamu masuk. Pakai tanya Tuhan lagi dalam hati. Sudah aku TC, kamu masih kurang apa lagi? Ya, saudara. Tanya Tuhan lagi, saudara. Ya, tunggu lagi lama, tanya Tuhan. Ya, saudara. Saya datang lagi. Saya tanya, Om, ini pembukaan sudah. Ya, kamu sabar aja lah. Kalau Tuhan memang panggil kamu, kamu pasti melayani Tuhan. Saudara, karakter dibentuk. Supaya apa? Supaya jangan pernah menyerah di dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan menyerah dalam melayani Tuhan. Makanya, saudara, jadi hamba Tuhan itu memang harus seperti itu. Saudara yang diberkati, STI juga mendidik karakter yang cukup keras. Ya. Karena itu hari ini saya mau seberangkan ini firman Tuhan. Karakter tidak mundur dan tidak putus asa harus menjadi bagian dalam hidup kekristenan kita. Kalau ini jadi bagian hidup kita, pasti kita akan meraih kemenangan. Pasti, karena semua maju, tidak ada yang mundur. Semua bergerak ke depan, bukan bergerak mundur. Semua maju ke depan. Musuh pasti akan dikalahkan. Amin. Kalau satu orang saja bisa memukul kalah, apalagi kalau satu tim semua sepakat bergerak maju, tidak ada kekuatan iblis apapun yang bisa bertahan. Amin. Terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat yang ke-11. Ayat 11-12. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya. Mempertahankan apa? Mempertahankan ladang kacang merah. Jadi saudara yang diberkati, kalau si Eliezer dan si apa itu? Itu sudah saudara yang diberkati Tuhan. Mereka bunuh orang Filistinnya karena mempertahankan bangsa mereka. Yang satu ini, yang bernama Sama, hanya mempertahankan kebun ladang kacang merah. Tapi dia mati-matian bela kacang merah, saudaraku. Bunuh tentara Filistin. Dia tidak berhenti, dia tidak lari dari tempat itu. Sekalipun semua sudah mundur, tapi dia tetap jaga ladang kacang merah. Saudara, bagi sebagian orang mungkin berpikir, ladang kacang merah lu jaga bikin apa? Kalau manusia ada di situ, nah lu jaga. Ini kan soalnya ada manusia di situ. Dia kenapa kasih tinggal kodong soa itu ladang kacang merah? Lu selamatkan lu pun diri, saudara. Tapi bagi seorang Sama,
dia mau setia dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan buat dia. Amin. Ini bicara tentang kesetiaan pada perkara-perkara kecil, saudara. Ladang kacang merah itu boleh saya anggap adalah perkara kecil, perkara remeh. Tetapi seorang sama dia berdiri dan bertahan untuk menjaga ladang kacang merah. Sekalipun ladang itu adalah ladang yang kecil, tidak seberapa. Saya mau sampaikan begini. Apapun yang Tuhan percayakan bagi saudara dalam pelayanan, itu bukan berarti sesuatu yang kecil. Jikalau engkau kerjakan dengan setia, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang bekerja dalam perkara-perkara besar, baru Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar. Tapi justru Alkitab bicara kepada kita, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Amin. Saudara, pendeta yang begitu terkenal, bahkan penginjil dunia yang tak terkalahkan, dan satu-satunya pendeta yang dimakamkan di Gedung Putih, dia adalah Billy Graham. Saudara tahu siapa Billy Graham? Kenapa dia bisa menjadi seorang penginjil yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa, dihormati di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia? Dia hanya bertobat, saudaraku, hanya lewat seorang aser di gereja. Seorang aser penerima tamu. Dia bukan bertobat karena penginjil hebat yang berkhotbah. Dia bertobat karena ada seorang aser di gereja yang menjadi penerima tamu, saudaraku, dan menerima dia apa adanya. Maka Billy Graham mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu adalah mula pertama dia mengenal tentang Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang pendiri gereja baptis, dia pun sama, saudara. Dia kapan bisa menjadi seorang yang hebat dan saudara pun menjadi pendiri gereja baptis? Ketika dia hanya menjadi seorang yang hanya bekerja sebagai apa ini? Perekam, ya saudara, di sebuah acara KKR. Saudara yang diberkati Tuhan, setialah dalam perkara-perkara kecil. Karena waktu Anda setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan pasti mempercayakan perkara-perkara besar. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus waktu di dalam dunia, dia punya murid tidak banyak, hanya 12 orang. Ya, tapi saudaraku, sampai hari ini namanya dimuliakan di seluruh dunia. Pengikutnya waktu itu tidak seberapa, bahkan akhir dari hidupnya semua tinggalkan dia. Tetapi saudara, ingatlah baik-baik, sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan akan diperhitungkan Tuhan. Karena itu, roh kesetiaan ini tidak boleh berhenti dari hidup kita. Ada banyak orang melayani, sekali lagi dia lihat kualitas bukan kuantitas. Dia melihat jumlah. Saudara, kalau kita melihat jumlah, maka kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang penting. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi Kristen yang begini. Satu kali, saudara, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah lama sekali kepengen undang Bapak datang khotbah di tempat saya. Saya bilang, kenapa tidak undang? Aduh Bapak, kau ini juga perasaan. Saya bilang, perasaan kenapa? Ya, yang Bapak beta ini kolek, jadi beta pun tampat ini marapa, paling 5.000, nah 10.000. Saudara, Bapak dong, ini nanti datang Bapak dong kecewa. Saya bilang, saudara, melayani itu bukan karena duit. Melayani itu bukan karena sesuatu yang kita terima. Melayanilah dengan all-out, apa aja, saudara, karena Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma. Setia saja dalam pelayanan, Tuhan pasti akan menambahkan hal-hal luar biasa dalam hidup. Amin. Saudara, ini kita tidak boleh lupakan. Motivasi ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Saudara, saya tadi ketawa sekali waktu Yanti bilang, ya saudara, beta ini kalau lihat uang, umat paling banyak. Saudara, baju, ya, hanya beta mau titip pesan buat Yanti. Ya, saudara, waspada, karena hati-hati akar segala kejahatan itu cinta akan. Saudara, sungguh beta selama ini kan Tuhan yang bukakan lewat dia. Beta boleh sembunyi. Saudara, waktu beta mulai masuk pelayanan dan mulai sekolah Alkitab, saya punya 2 orang tua yang pegawai negeri, yang kapan saja bisa kirim uang kalau saya telepon mereka. 2 guru dari tahun 80-an, saudara. Bahkan saudara, mereka punya pangkat yang cukup baik, saudara. Tapi begitu saya masuk sekolah Alkitab, saya bilang sama mereka, Bapak, mulai hari ini tidak usah kirim uang buat saya. Saya melayani Tuhan. Tidak usah pusing. Saya mau mati kah hidup di Malang, saya pun hidup untuk Tuhan.
Tak usah pikir. Entah mau biaya itu di sekolah Alkitab tuh berapa banyak. Bapak mama tak usah pikir. Saudara, saya sudah beri sabun hidup untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang bapak mama tahu saya selesai sekolah, pulang dan melayani Tuhan. Tidak ada lain. Saudara, karena beta rasa beta sudah bikin rugi beta bapak mama. Saudara, kenapa? Karena beta bapak mama muskas kuliah beta sekuler 5 semester, kas keluar doi bukan sedikit. Di sekolah informatika komputer di Malang. Saudara, tiap sedikit beta telepon. Nah beta belum bertobat toh. Son ada bilang fotokopi juga beta bilang mama fotokopi, makalah, putar balik banyak. Jadi doa ini kirim terus. Jadi waktu beta bertobat dan menyerahkan diri hidup untuk melayani Tuhan, beta bilang stop. Bahkan waktu beta kuliah di STI Kupang, saudara, gereja dibolak belum apa-apa tahun 2009. Saudara yang diberkati Tuhan, saya baru masih merintis pelayanan yang masih susah banget. Kurang lebih jemaat yang saya gembalakan tidak lebih dari 10 orang. Saudara yang diberkati, kolekte berapa, mau bayar STI berapa? Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah meninggal. Saya percaya dan saya tidak minta sedikit pun satu duit rupiah pun kepada orang tua saya sampai saya selesai sekolah. Saudara, karena hidup ini saya rasa sudah saya berikan untuk Tuhan. Harga mati, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik, melayani tidak boleh lihat nilai jumlah uang. Tidak boleh lihat. Kalau Anda lihat ini akan Anda berhenti di tengah jalan, saudara. Karena waktu Anda melayani ini kadang terima kasih. Itu juga baik. Kalau ini dong tahu terima kasih. Ada yang sudah tahu terima kasih. Ya saudara. Ada yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan melupakan Anda. Tapi sekali lagi, pelayanan tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Anda. Karena itu tidak ada kata yang lain selain kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Karena itu hari ini saya pesan buat kita semua yang hadir, 3 bagian karakter yang tidak boleh dilupakan. Karakter yang pertama adalah pengetahuan yang cerdas dan dalam Tuhan. Ya saudara. Yang kedua, ingat baik-baik, jadilah Kristen yang tidak boleh mundur dan tidak boleh menyerah sampai kapanpun. Apapun kondisi hidup kita, maju terus untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ingat baik-baik, setialah dalam perkara-perkara kecil, karena Tuhan pasti akan menambahkan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama kita baca ayat di depan kita dulu. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Saya tutup dengan kesimpulan ayat ini. Semuanya hanya bisa terjadi kalau saudara ada dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mungkin mampu. Karena segala perkara hanya dapat kita tanggung di dalam Dia. Mari kita bersyukur buat firman Allah, saudara. Satu pujian kita naikkan. Haleluya Yesus. Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Dan saya bersama dengan Oma Gembala, bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, Bapak Yusak yang ada, dan semua kita yang hadir di tempat ini, kita akan berdoa buat kedua kekasih kita yang Tuhan telah beri satu kepercayaan tambahan buat mereka. Kita percaya mereka sudah masuk dalam sebuah tim kerja pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat firman. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Allah turut bekerja. Semua hamba Tuhan, ada Ibu Mercy, ada Bapak Yoben, ada Bapak Damian, semua dan mungkin yang lain saya tidak bisa lihat mungkin satu persatu. Dosen-dosen STI Kupang, saya mengundang kita ada di depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Damian Sumoro. Haleluya. Segala perkara Allah berkuasa mengatasi segala. Dengan kerendahan hati saya mengundang kedua hamba Tuhan bisa berlutut di depan dan kita akan berdoa. Mari semua kita maju ke depan, para hamba-hamba Tuhan, dosen teologi yang ada. Mari kita ada di depan untuk kita berdoa menyerahkan. Bapak Dami, Bu Mercy, dan Bapak Yoben. Haleluya. Yesus lebih besar dari segalanya.
malam ini kami bukti kebesaran-Mu bagi kedua hamba-Mu, baik Ibu Rini maupun Yanti yang telah menolong mereka dalam masa-masa perkuliahan. Biarlah pengurapan atas mereka dalam pelayanan yang lebih luas di medan yang akan mereka hadapi. Walau super sulit dalam perjalanan pelayanan mereka, kami berdoa Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, kuasa, di bawah otoritas. Menyertai mereka dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan percayakan mereka baik di gereja maupun di sekolah ataupun di mana saja mereka berada. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu malam ini menjadi dasar bagi perjalanan pelayanan mereka ke depan. Ketika mereka ada di gereja maupun di sekolah, Tuhan menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Eben yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami dan secara khusus bagi hamba-Mu, kedua hamba-Mu, biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih buat semua hambanya yang telah mendoakan. Saya kembalikan kepada MWN. Memberkati. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan berkat kita masing-masing untuk kita memberi. Sambil mempersiapkan berkat kita akan naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah syukur kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Tak usah takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai. Saya kembali mengajak Bapak Ibu semua, kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Oh
Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan diberkati malam hari ini. Karena Tuhan boleh izinkan kami semua boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami semua anak-anak Tuhan, baik dari gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat di tempat ini Tuhan, bersama dengan Mama Gembala dan semua jemaat Tuhan yang lain. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan berhadirat di tempat ini dalam ibadah syukur kami bersama dengan keluarga Billy di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami percaya bahwa kami semua yang hadir sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani tersebut. Materaikan dan biarlah kami semua pulang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pekerjaan Tuhan di tempat kami masing-masing akan semakin lebih luar biasa. Karena ada orang-orang yang seperti yang dikatakan dalam Alkitab, memiliki karakter Kristus, karakter yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati rumah tangga di tempat ini, Pak Billy bersama dengan istri dan anak-anak semua. Tuhan berkati mereka. Pak Billy dalam pekerjaan Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan, ibu bersama dengan anak-anak, Tuhan berkati mereka sekalian. Dalam pergumulan mereka selanjutnya, Tuhan campur tangan dan bela. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Begitu juga dengan saudara kami Yanti, keluarga yang ada di Sumbat, Tuhan berkati. Dan kami terus berdoa supaya lewat hamba-Mu ini, ketika dia kembali, terang Kristus boleh dinyatakan. Kampungnya, keluarganya, sanak saudaranya yang belum kenal Tuhan, lewat kehidupannya mereka boleh percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih, balas memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik yang sudah menjadi pemimpin pujian, yang memainkan musik buat kami, dan yang menjalankan kolekte Tuhan. Berkati semuanya, hamba yang bicara firman. Tuhan berkati kami semua. Yang sudah mengambil bagian dalam doa-doa, Tuhan berkati semua Tuhan. Pakai jauh lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bahkan seluruh korban persembahan yang sudah diulurkan bagi pekerjaan Tuhan, Bilik memberkati dengan berlipat kali ganda. Karena orang yang menabur pasti akan menuai. Di akhir dari kebaktian ini, Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tandahkanlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara ke dalam rumah tanggamu dengan membawa segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang tinggal menyertai memberkati kita sekalian. Mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Seluruh berkat, mujizat, dan pertolongan Tuhan kita sambut dan terima hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati dan siap pulang menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Shalom. Berkati, saya kembalikan.